Halo, selamat pagi. Hai Ibu. Silakan duduk. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk melakukan interview hari ini dengan Mbak Selvia. Benar sekali. Ya, melamar CS ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu tentang Mbak Selvia itu bagaimana dan pengalaman kerjanya selama ini sudah ada atau belum? Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Selvia Putri Septri. Saya merupakan fresh graduate lulusan D3 Manajemen Administrasi yang ada di Universitas 11 Maret. Nah, saat ini pengalaman kerja saya itu saya belum memiliki pengalaman bekerja, kan tetapi saya memiliki pengalaman semasa saya waktu kuliah seperti kepanitiaan atau suatu organisasi di kuliah. Oke. Nah, apa sih alasan Mbak Selvia untuk melamar posisi customer service ini di Rano Industries gitu? Alasan saya karena saya saat ini sedang butuh pekerjaan untuk lebih mengasah lagi kemampuan saya seperti apa, dan saya ingin menambah pengalaman saya lebih lagi, dan saya juga ingin mengetahui seberapa besar kemampuan saya dalam dunia pekerjaan. Oke, nah kan sebagai CS itu dituntut untuk menjadi responsif. Gimana cara Mbak Selvia untuk merespon cepat pesan dan supaya tetap responsif, tetap nyaman untuk pelanggan itu bagaimana kira-kira? Oke, saya juga kelebihan diri saya itu juga saya merupakan orang yang responsif sewaktu saya masih kuliah. Saya juga suka dengan kecepatan dan tepat waktu. Jadi mungkin saya untuk membalas pesan-pesan yang pelanggan datang dari luar kepada perusahaan kita, mungkin saya akan meresponnya dengan cepat. Mungkin tidak akan lama 20 menitan itu, kurang lebih selama 20 menitan saya akan merespon pendapat dari pelanggan-pelanggan. Oke, aku pengen tahu gimana sih cara Mbak Selvia itu nantinya kalau diterima menjelaskan produk atau layanan kepada pelanggan gitu. Oke, sebelum saya menjelaskan produk kami kepada pelanggan, saya harus mengetahui dulu seperti apa produk ini tuh, pengertian itu apa, untuk apa fungsinya. Jadi saya harus menguasai produk tersebut itu tuh apa sih tujuannya. Nah, dengan saya mengetahui tujuan dari produk itu, saya mungkin dapat bisa menjelaskan kepada pelanggan, dan saya mungkin juga akan belajar lebih lagi agar apa yang saya sampaikan kepada pelanggan itu dapat dimengerti oleh pelanggan. Oke, di Rano Industries itu kan ada produksi kayak PDH. Nah, itu kan ada harga-harga kain. Nah, kalau misalnya Mbak Selvia itu belum tahu nih tentang harga kainnya. Gimana sih cara menjelaskan ke calon customernya kalau ternyata Mbak Selvia itu sebenarnya belum paham gitu, supaya customer itu tidak merasa dirugikan atau bagaimana? Oke, kalau seperti itu mungkin kalau seperti itu mungkin gimana ya Bu? Mungkin sebelum saya untuk menemui suatu pelanggan ini, saya tuh juga harus tahu berapa harga-harga yang sudah tercantumkan. Jika saya tidak mengetahui harga-harganya dan saya sudah menghandle suatu pelanggan, mungkin itu kurang etis dan kurang profesional juga. Mungkin jadi sebaiknya saya itu harus mengetahui list-listan atau daftar harga terlebih dahulu agar saya itu bisa menjelaskan daftar harga kepada si pelanggan ini. Oke. Nah, menjadi seorang customer service itu kan pasti berhubungan langsung dengan pelanggan. Dan pasti ada namanya komplain, itu suatu hal yang biasa lah untuk customer service. Gimana sih? Aku pengen tahu cara Mbak Selvia untuk menyelesaikan komplain dari pelanggan. Oke, baik. Untuk menyelesaikan komplain suatu pelanggan itu, mungkin kita harus mendengarkan dulu komplain dari pelanggan itu apa, tentang apa, dan bagaimana. Nah, kita harus dengarkan pelanggannya. Setelah mendengarkan, kita bisa menelaah nih apa sih kesalahan dari kami, dan kami juga harus meminta maaf walaupun itu tuh salah atau tidak salah. Mungkin kita harus minta maaf kepada pelanggan dan kita harus menjelaskan kenapa ini tuh masalah itu bisa begini agar masalah bisa terselesaikan. Oke. Nah,
Mungkin ada miskomunikasi di dalam internal ya. Nah, gimana cara Mbak Selvia berkomunikasi dengan bagian produksi? Karena otomatis kan itu kaitannya dengan bagian produksi. Supaya tidak terjadi miskomunikasi ulang gitu. Supaya tidak ada komplain. Cara menyampaikan komplain ke bagian produksi itu bagaimana? Oke, sebelum agar miskomunikasi tidak terjadi antara tim produksi dengan tim customer service, mungkin kita harus lebih lagi saling berkomunikasi dan saling menanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana kelanjutannya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Jadi kita harus tetap saling bertanya dan saling berkomunikasi terbuka antara tim produksi dengan customer service agar nantinya itu uh, tim kita itu tidak ada miskomunikasi lagi dan semua masalah itu juga terselesaikan agar tidak ada terjadi masalah atau pertengkaran antara tim produksi juga dengan tim customer service. Oke, gimana cara Mbak Selvia untuk menghindari kesalahan-kesalahan saat mencatat detail pesanan dari customer? Karena kan ya namanya manusia ya, kita menggunakan teknologi pasti ada kesalahan. Nah, gimana meminimalisir atau menghindari itu semua? Oke, untuk itu saya merupakan orang yang teliti ya Ibu. Saya akan meng-cross check lebih lagi. Kalau bisa setiap ada pelanggan itu saya menanyakan kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika nanti ada tambahan mungkin saya bisa catatkan kembali. Itu merupakan agar tidak ada terjadi kesalahan saat pencatatan. Oke, ngomong-ngomong, tadi Mbak Selvi menyebutkan Mbak Selvi itu orangnya teliti. Ya. Bisa dijelaskan mungkin SWOT tentang diri Mbak Selvi terlebih dahulu? Oke, jadi kelebihan saya itu saya orang yang ramah, saya orang yang teliti juga seperti yang di awal tadi, dan saya orang yang responsif. Jadi mungkin itu suatu kelebihan saya. Akan tetapi jika di kelebihan ada juga kelemahan kan Ibu. Untuk kelemahan saya itu mungkin saya orang yang bodoh amatan sama orang yang bukan masalah saya. Itu tuh mungkin jadikan suatu kelemahan saya. Dan saya juga orang yang gimana ya, jika misalnya ada pelanggan yang secara bersamaan mengeluh komplain kepada saya, mungkin saya akan merasa stres dan saya tidak kuat untuk menangani hal tersebut. Oke, menjadi seorang CS itu kan nggak cuma balas pesan lewat media sosial, lewat Instagram, lewat WhatsApp, pasti juga menggunakan komputer dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak kemampuan Mbak Selvi dalam menggunakan komputer, Excel selama ini gitu? Oke, semasa waktu saya kuliah juga saya mendapatkan beberapa materi tentang Microsoft Word atau Microsoft Excel. Itu merupakan suatu nilai plus bagi saya. Saya kan kuliah selama 3 tahun nih, jadi mungkin selama 3 tahun ini kemampuan saya dalam hal tersebut itu tuh bisa menjadikan saya lebih mendalami lagi tentang bagaimana cara mengoperasikan Excel atau Microsoft Word. Jadi saya merupakan orang yang cukup ahli dalam bidang tersebut. Oke, mungkin nih jika nanti akhirnya Mbak Selvi itu diterima dalam CS Serrano Industries ini, kira-kira pencapaian apa target kerja dalam 3 bulan pertama gitu dari Mbak Selvi yang ingin dicapai? Untuk 3 bulan pertama itu merupakan masa adaptasi saya bekerja di perusahaan ini, Bu. Jadi mungkin saya akan lebih lagi saling mengenal kepada divisi-divisi lain agar kita juga saling berinteraksi. Juga saya akan memperdalami lagi ilmu dalam melayani pelanggan, dan saya juga akan menambah pengetahuan saya juga. Saya mungkin juga harus menentukan target saya untuk bekerja itu tuh harus ngapain aja, bagaimana dan gimana agar saya bisa mencapai tujuan saya dalam bekerja sebagai customer service. Oke, kira-kira dari target pencapaian kamu tadi, berapa sih ekspektasi gaji kamu untuk bekerja sebagai CS di Rano Industries ini?
Oke, mungkin untuk gaji saya fleksibel aja Ibu, sesuai dengan UMR Solo juga bisa. Oke, kalau misalnya di bawah itu, apa yang akan kamu lakukan? Untuk di bawah ini ya baik saya karena saya merupakan karena saya sedang mencari pekerjaan, jadi mungkin akan saya terima terlebih dahulu. Oke. Oke, mungkin cukup interview kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Untuk informasi selanjutnya bisa ditunggu melalui email saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima Bisa kasih. meninggalkan ruangan. Ya. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, silakan duduk. Baik, terima kasih. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, oke, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan interview hari ini pada posisi customer service ya. Iya. Oke, dengan Mbak Siska, betul? Betul. Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan tentang diri Anda atau dirinya Mbak Siska dan pengalaman kerja yang sudah dialami saat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Septiafani. Saya lulusan dari D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Untuk pengalaman saya sendiri, saya pernah bekerja sebagai penjual online shop. Pada saat itu selain sebagai penjual tentu ada beberapa pengalaman pelanggan itu tidak sesuai barang pesanannya, jadi menghadapi komplain pelanggan. Baik, jadi sudah pernah menjadi seorang penjual ya, menghadapi pelanggan Iya, begitu. betul. Oke, gimana sih cara kamu untuk menjelaskan produk atau layanan kepada pelanggan seperti itu? Ya, untuk menjelaskan produk atau layanan itu, yang pertama kita harus tahu ya, layanan atau produk apa sih yang kita jual atau yang kita pasarkan, detailnya itu seperti apa. Misal ada ketentuan, misal saya sebagai penjual online itu kan kita harus tahu barang apa sih yang kita jual, terus spesifikasi warnanya, spesifikasi modelnya, sama spesifikasi ukurannya gitu. Kita harus tahu tentang detail produknya. Baik, kemudian bagaimana sih menurut pengalaman Anda cara menangani komplain dari pelanggan itu seperti apa? Yang pertama, kalau ada pelanggan yang komplain, itu pertama kita harus mendengarkan dulu ya pelanggannya itu komplainnya itu seperti apa. Terus yang kedua, kita harus meminta maaf atas komplainnya, misalnya ada kekurangan dari segi produk atau dari segi layanan. Terus yang tahap selanjutnya itu kita berusaha memberikan negosiasi kepada pelanggan. Misalnya misal pelanggan itu ada komplain tentang barangnya itu nggak sesuai, maka kita menawarkan mau diganti barang yang sesuai atau kompensasi berupa uang gitu. Oke, itu kan berarti kamu harus mengkomunikasikan juga dengan bagian produksi ya. Nah, gimana sih cara kamu untuk berkomunikasi ke bagian produksi supaya tidak terjadi miskomunikasi? Untuk itu kita harus buat apa ya, semacam data komplain, supaya yang data komplainnya itu berisi tentang nama pelanggan, terus tanggal komplainnya, dan detail komplainnya itu seperti apa, biar
semua informasi komplain pelanggan itu tercatat dan juga bisa ditangani oleh pihak produksi. Oke, nah kan tadi kamu bilang ada data komplain pelanggan kayak gitu ya. Nah, gimana sih langkah kamu untuk menghindari kesalahan ketika kamu mencatat detail dari pesanan pelanggan? Itu bisa dibuatkan spreadsheet yang isinya mungkin bisa berisi nama pelanggan, terus alamat pelanggan, terus jenis pesanan yang dikomplain itu seperti apa, terus dan juga progres dari tindak lanjutnya itu sudah diselesaikan belum atau masih tahap penyelesaian komplainnya itu sendiri. Oke, dari penjelasan kamu, dari pengalaman kamu, kenapa sih kamu memilih posisi customer service di Ranu Industries ini? Apa yang udah kamu ketahui gitu? Alasan memilih customer service ini linear dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya kan pernah menghandle customer gitu, dan juga masih relevan dengan jurusan kuliah saya, yaitu manajemen administrasi, yang juga belajar tentang manajemen data gitu. Oke. Nah, gimana sih cara kamu untuk memastikan kepada pelanggan apakah pelanggan itu sudah menyetujui detail pesanan atau belum, itu gimana? Pada saat sudah diselesaikan, misalnya ada pelanggan yang komplain nih, pesanannya itu nggak sesuai, atau misal ada reject atau bahannya beda atau ukurannya gimana, ukurannya kebesaran gitu kan, udah dikirimkan barangnya, terus kita harus konfirmasi ke pelanggan bagaimana kita harus WA atau mengirimkan konfirmasi gitulah, misalkan menanyakan apakah barangnya yang sudah diperbaiki itu sudah sesuai apa belum, seperti itu. Misalkan belum sesuai, bisa dikembalikan lagi. Oke, kan menjadi seorang customer service itu dituntut untuk responsif ya, cepat. Nah, gimana sih cara kamu merespon pesan dari pelanggan supaya tetap ramah, tetap responsif, itu gimana? Kalau itu berarti kita harus selalu cek ya email atau WhatsApp yang masuk, dan membalasnya itu dari yang paling bawah. Paling bawah itu kan berarti chat paling awal masuk. Jadi mengusahakan responnya itu cepat gitu, nggak lebih dari 20 menit. Oke. Nah, gimana sih cara kamu untuk menarik pelanggan? Kan customer service kan pasti langsung berhubungan dengan pelanggan. Gimana sih cara kamu meng-guide pelanggan supaya mau repeat order? Yang pertama, misalkan ada komplain, itu harus dinegosiasikan gitu ya sampai selesai. Jadi kalau misalnya komplainnya itu terselesaikan dengan baik, otomatis kan pelanggan itu jadi pengen gitu ya repeat order. Kalau misalnya respon kita sebagai CS itu kurang baik pada saat pelanggan komplain, maka pelanggan itu kemungkinan besar nggak bakal order lagi. Oke. Terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan menjadi seorang customer service itu nggak cuma harus pesan dan lain sebagainya. Mungkin kan ada harus menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kan bisa kamu ceritakan kemampuan kamu untuk mengoperasikan komputer kayak Excel, Word, dan lain sebagainya. Untuk pengoperasian komputer, kebetulan saya sendiri cukup mahir ya, karena sudah terbiasa menggunakannya dalam keseharian. Kayak dulu pada saat kuliah itu kan sering pakai Word atau Excel buat mengerjakan tugas.
kebetulan di prodi saya juga pernah ada mata kuliah tentang Excel. Jadi untuk penggunaan komputer menurut saya tidak menghalangi ya. Nah, selain itu kan mungkin dari internal perusahaan, dari industri mungkin suatu saat nih dalam proses produksi itu mengalami kendala dari internalnya, mungkin alatnya rusak dan sebagainya, yang mengharuskan proses produksi itu menjadi terhambat, jadi terlambat gitu. Gimana cara kamu menyampaikan kepada pelanggan supaya pelanggan itu tetap merasa terkoneksi dan tidak kecewa dengan produk industri? Sebelumnya kita menyampaikan permintaan maaf dulu ya kalau ada kendala dari pihak internal, terutama bagian produksi, dan mengkonfirmasi estimasi kapan sih barangnya itu jadi gitu. Jadi pelanggan itu merasa nggak di ghosting, jadi merasa aman gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya nih tiba-tiba ada pelanggan yang menanyakan suatu rusak dalam produksi PDH kain dan lain sebagainya. Nah, kamu belum tahu tentang harga pastinya dan lain sebagainya. Gimana kalau kamu menjelaskan kepada pelanggan tentang itu? Untuk itu bisa menggunakan estimasi harga mungkin ya. Biasanya kan kalau proses di bidang konveksi seperti seragam ranah industri itu kan sistemnya DP dulu, DP 50%. Mungkin dari total pesanan itu saya bisa mengira-ngira dari estimasi harganya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin aku pengen tahu gimana sih SWOT diri kamu gitu. Baik, untuk analisis SWOT menurut saya itu orangnya ramah dan juga fast respon, terutama ketika membalas chat. Dan tetapi misalkan chatnya itu masuk secara bersamaan, jumlahnya itu banyak, saya mungkin lebih kesulitan ya buat membalas dalam hitungan detik ataupun menit, terutama ketika menangani komplain pelanggan itu kan kita juga harus mempertimbangkan hal lain ya, tidak harus terburu-buru membalas gitu. Mungkin namun ini bisa diatasi juga menggunakan fitur balasan cepat di WA Bisnis. Di WA Bisnis itu kan ada fitur yang bisa tinggal di kopas sesuai keywordnya gitu. Oke. Kemudian apa sih target dari kamu yang ingin kamu capai dalam 3 bulan pertama bekerja? 3 bulan pertama bekerja. Jika diterima di jika diterima. Kalau di targetnya nggak terlalu muluk-muluk ya, bisa ya komplain pelanggan itu paling tidak terselesaikan 95% lah, dan rating review Google-nya itu bisa minimal 4,5 lah. Enggak, kalau 5 itu kan mungkin beberapa pelanggan ada yang merasa kurang puas walaupun sudah sesuai gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, dari apa yang sudah kamu ceritakan menurut pengalaman kamu, berapa sih ekspektasi gaji kamu untuk mungkin di awal-awal bekerja di Ranu Industries? Untuk ekspektasi gaji mungkin bisa standar UMR Solo, dan itu sudah termasuk biaya benefit lainnya mungkin ya yang disediakan oleh Ranu Industri. Oke, jika tidak memenuhi ekspektasi kamu bakal gimana? Kebetulan saya fleksibel kok untuk masalah gaji. Oke, kita cukupkan interview hari ini. Terima kasih atas jawaban dan waktunya. Untuk informasi selanjutnya akan kami konfirmasi melalui email. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, silahkan meninggalkan ruangan.
Halo, selamat pagi. Bisa langsung duduk? Ya, terima kasih. Oke, selamat pagi Mbak Fatia, betul? Betul, Ya, Bu. terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam proses interview hari ini. Salah satu pelamar customer service di Ranu Industries ya? Betul sekali, Bu. Mungkin bisa diceritakan tentang diri Anda, dirinya Mbak Fatia, dan juga mungkin pengalaman kerja yang relevan dengan posisi saat ini. Ya, baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsabila. Saya lulusan dari D3 Manajemen Administrasi, dari jurusan Manajemen Administrasi. Terus saya dulu juga menempuh pendidikan SMK pada jurusan Administrasi Perkantoran, yang itu juga saya berpengalaman juga 3 tahun sebagai sekretaris waktu SMK, dan juga mendapat belajar bagaimana melayani pelanggan sebagai pelayanan primanya. Oke, menarik. Mungkin bisa diceritakan juga kenapa sih Mbak Fatia ini melamar posisi customer service di Ranu Industries ini? Pertama karena memang kemauan saya sendiri, dan juga itu saya sudah tahu basic-basicnya waktu saya SMK sudah diajari, dan waktu saya kuliah pun juga diajari. Jadi sudah sedikit matang lah untuk pengalaman-pengalaman saya. Oke, mungkin kan tadi dibilang sudah ada pengalaman lah sebagai CS ya. Nah, mungkin gimana sih caranya Mbak Fatia itu menjelaskan suatu produk atau suatu layanan yang ada di Ranu Industries kepada pelanggan yang mungkin belum tahu nih, gimana caranya? Ya, saya pasti menunjukkan dulu produknya seperti apa, fisiknya, itu saya jelaskan mulai dari awal dan sampai akhir. Oke, kalau misalnya nih Mbak Fatia ada satu produk yang mungkin kurang tahu, atau mungkin tentang kain, mungkin kan di Ranu Industri kan ada produksi kayak PDH. Nah, kan itu mungkin naik turun ya harganya. Nah, Mbak Fatia tuh belum tahu harga pastinya. Gimana sih cara Mbak Fatia menjelaskan kepada calon pelanggannya supaya calon pelanggan itu tetap yakin mau order atau pesan ke kita? Mungkin untuk ambil tengahnya, yaitu saya ambil sekitar dari rata-rata harganya, dari mungkin bisa diambil tengahnya, semisal antara 80 sampai 100, mungkin saya bisa ambil bilang kalau harganya itu 90. Nanti untuk lanjutannya juga saya konfirmasi ulang kalau ternyata harga fixnya ternyata segitu. Oke. Nah, kan sebagai CS itu berhubungan langsung dengan pelanggan ya. Nah, pasti itu dari pelanggan itu ya komplain itu hal biasa. Nah, gimana sih cara Mbak Fatia itu menghandle komplain pelanggan, cara menyelesaikan komplain pelanggan itu bagaimana? Ya, mungkin saya tanya dulu dari pihak pelanggannya, kira-kira itu keluhannya dari apa, dan kalau sudah ketemu ternyata masalahnya itu, saya mungkin bisa bilang ke atasan saya dulu, tanya gimana solusinya buat ngadepinnya. Oke. Jadi tanya solusinya ke atasan ya. Nah, mungkin kalau misalnya disediakan suatu kasus ternyata masalahnya itu dari internalnya kita. Mungkin alat produksinya rusak sehingga mungkin produksinya terhambat, waktunya molor. Nah, gimana cara Mbak Fatia itu berkomunikasi kepada pelanggan, menyampaikannya bagaimana supaya si pelanggan itu tidak merasa kecewa gitu. Ya, mungkin saya bisa jujur, maksudnya bilang kalau ternyata itu ada kendala di sini, dan saya tanya juga gimana kalau kemungkinan kalau semisal alatnya rusak, kan pasti jadinya juga mundur kan. Nah, saya juga konfirmasi ke pelanggan kalau jadinya mundur itu gimana, dan mungkin juga dari saya bisa ya itu. Oke. Nah, itu kan menyampaikan kepada pelanggan. Gimana kalau misalnya Mbak Fatia itu harus menyampaikan kepada staf produksi atau bagian produksi supaya tidak terjadi miskomunikasi ulang tentang komplain itu tadi. Gimana? Mohon maaf, boleh diulang? Ini kan tadi kan ada komplain dari pelanggan. Nah, kan Mbak Fatia tuh sebagai CS itu juga harus mengkomunikasikan ke bagian produksi. Nah, gimana caranya Mbak Fatia itu komunikasi ke bagian produksi supaya tidak terjadi miskomunikasi di situ? Karena kan ya namanya orang pasti salah tangkap dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya bilang dulu ke customernya, kalau customernya udah fix maunya itu, berarti saya juga langsung harus komunikasi langsung ke pihak produksinya langsung tanpa ada perantara.
biar langsung tersampaikan ke orangnya. Oke. Nah, jadi seorang customer service itu kan dituntut untuk responsif, dituntut untuk ramah, penyampaian informasinya jelas. Gimana cara Mbak Fatia itu memastikan agar Mbak Fatia itu tetap responsif, tetap ramah dalam setiap pelanggan, kepada setiap pelanggan gitu? Ya, berarti itu juga harus profesional juga ya. Kayak yang mungkin kalau semisal ada chat masuk itu ya sesegera mungkin dibalas. Kalau ada pelanggan yang tanya-tanya, pasti kan juga tanya-tanyanya banyak gitu. Nah itu kita juga harus profesional, harus dilayani sampai akhir. Oke. Kan setiap manusia tuh kan tidak luput dari namanya kesalahan ya. Nah, sebagai seorang customer service, gimana cara Mbak Fatia untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan saat mencatat detail pesanan dari pelanggan atau ya komplain dari pelanggan? Nah, pencatatannya Mbak Fatia itu gimana dan menghindari kesalahan itu gimana? Mungkin kalau dari saya, kalau semisal ada komplain masuk itu langsung saya catat dan saya konfirmasi ulang ke pelanggannya apakah sudah benar atau ada tambahan lain. Oke. Oke, ini aku sambil lihat CV-nya Mbak Fatia ya. Oke. Kan dari D3 Manajemen Administrasi nih, Betul. pasti udah familiar dengan yang namanya komputer, dan seorang customer service juga pasti akan menggunakan komputer. Gimana sih Mbak Fatia seberapa besar, seberapa mampu mengoperasikan komputer, Excel, media sosial gitu, bagaimana? Itu kalau menurut saya sudah cukup mahir sekali karena memang dari dasar waktu saya sekolah pun sudah diajari tentang Microsoft Word, Excel dan gitu-gitu. Media sosial juga sudah diajari juga dari SMK. Oke, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang Microsoft Excel? Microsoft Excel itu gunanya untuk data-data kita bisa menghitung, mencatat juga di situ juga bisa, rumus-rumus kita masukin rumus juga bisa di situ. Oke, aku kepo nih dengan Mbak Fatia nih. Coba gambarkan SWOT diri Mbak Fatia selama ini. Mungkin kalau dari kelebihan ya, kalau dari kelebihan saya teliti, saya cukup teliti. Terus kalau untuk kekurangan saya ini, sebenarnya saya juga gampang panik. Oke. Agak ini. Ya. Nah, gimana cara menyelesaikan itu? Kepanikan dan lain sebagainya. Ya, kalau kepanikan yaitu biasanya saya meminimalisir dengan saya menenangkan diri saya dulu, terus saya memahami dari customer itu, saya cermati pelan-pelan maunya seperti apa, keluhannya seperti apa gitu. Saya mendengarkan penuh pelanggan. Oke, jika nih suatu saat nanti Mbak Fatia itu diterima menjadi customer service di Ranu Industries, kira-kira apa sih target kerja atau yang ingin dicapai Mbak Fatia untuk Ranu Industries selama kurang lebih 3 bulan pertama bekerja gitu? Yang pertama saya pasti pengen pelanggannya itu merasa puas dengan apa yang sudah saya ketahui, seperti semisal pelanggan tanya-tanya produk atau apa dari awal sampai akhir, saya pengen pelanggannya itu puas dan merasa kayak oh di sini sudah bagus nih, saya pengen balik lagi ke sini, saya ingin memberikan kesan baik kepada pelanggan di awal. Oke, berarti 3 bulan pertama ingin seperti itu ya? Nah, dari apa yang sudah Mbak Fatia sampaikan, kira-kira berapa sih ekspektasi gaji Mbak Fatia untuk bekerja sebagai customer service di Ranu Industries ini? Mungkin kalau untuk saya bisa disesuaikan dari ranunya sendiri. Berarti tidak ada ekspektasi berapa gitu? Kalau dari saya tidak ada. Kalau misalnya memang akhirnya Mbak Fatia diterima, dapat gaji, nah ternyata nggak sepadan gajinya, apa yang akan Mbak Fatia lakukan? Apakah tetap bekerja atau bagaimana? Ya mungkin saya akan tetap bekerja dulu di Ranu dan mungkin ya seperti itu, saya mungkin akan bekerja terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Saya rasa cukup interview kita hari ini. Semoga hasilnya memuaskan untuk Mbak Fatia. Ya, terima kasih. Mungkin informasi selanjutnya akan kita sampaikan melalui email, jadi ditunggu saja. Oke, terima kasih, bisa meninggalkan ruangan. Ya, terima kasih ya Ibu. Iya. Permisi.